晚上好。晚上好，老师。晚上好semuanya. Eh, langsung coba sambil absen sambil saya sapa satu-satu ya. Oke, tadi yang sudah buka mic jawab Lose Kak Yosi, ni hao, wan shang hao. 晚上好，老师。Wan shang hao. Jadi nanti yang menjawab jadi bisa diajak interaksi nanti ya. Oke,然后 Kak Afrita ni hao, wan shang hao. 你好，老师。Kak Bernadette, wan shang hao. Ni hao. 你好，老师。Kak Emir, ni hao, wan shang hao. Masa hao. Ayo, suaranya kecil sekali. Nggak kedengeran langsung. Oke, Kak Katrina ya yang masih di luar ya. Jadi langsung nanti selama kelas interaksi langsung nggak panggil ya. Tapi kalau nanti mungkin sudah memungkinkan untuk buka mic, tulis lagi di chat ya supaya nanti waktu interaksi langsung bisa panggil. Itu langsung tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa belajar bahasa itu harus dipakai, harus digunakan, karena kalau enggak, satu bisa lupa, yang kedua kita nggak tahu ini prakteknya seperti apa gitu. Kalau cuma diajarin teorinya saja nggak dipakai juga sama saja ya. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita pakai berbahasa Mandarin, karena yang paling penting dalam berbahasa itu kan kita punya lingkungan berbahasa. Nah, sedangkan kalau kita belajarnya di rumah, apalagi di Indonesia kan lingkungan berbahasa Mandarinnya kan hampir bisa dibilang tidak ada gitu. Jadi kita gunakan waktu ini untuk semaksimal mungkin kita pakai untuk ngomong bahasa Mandarin. Mohon maaf tadi ada gangguan Zoom-nya, terus admin saya puji Tuhan segera membantu. Admin lesnya saya sendiri maksudnya, bukan adminnya LB. Oke, kita mau bahas itu PR dulu, sorry. Ada beberapa yang Losu sudah terima itunya, PR-nya. Nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Ada di halaman 64页 di 64页. Oke, yang pertama saya akan tulis nomornya dulu ya. Ini jam 12.00. Dia bisa AM bisa PM. Ini keyboard saya bermasalah ya, jadi titik 2-nya nggak bisa dipencet. Nah, ini tinggal titik koma. Jadi anggap saja itu titik 2 ya. 12.00. Bagian ini saya mau tanya ke Afrita, gimana kita ngomongnya? 中午12点。对，中午12点，非常好，正确，很好，谢谢。Nomor 2, ini dia bisa jam 9.00, dia juga bisa jam 21.00, ya enggak? Kita buat dua-duanya. Yang 9.00, bagaimana Kak Bernadette? 9.00. 早上9点。非常好. Kita bisa bilang 早上9点 atau kita juga bisa bilang 上午9点. 可以. Habis itu yang 21.00-nya seperti apa? Kak Emir, nih hao. 21.00. 你好，老师。21. 晚上好。晚上晚上9点。对，非常好。晚上9点，很好，谢谢。对, seperti itu. Yang nomor 3, ini jam, ini bisa 11.05, dia juga bisa 23.05 ya. Kita buat yang 11.05 dulu. Kak Yosi, 11.05. 上午11点5分。对，上午11点5分，很好。对. Kalau yang bawahnya yang 23.05 bagaimana Kak Afrita? 晚上11点5分。对，saya salah tulis. 对，betul, 11.5分，很好。对。
Ini nggak ada bentuknya lainnya ya, dia cuma seperti ini ya, cuma yang dibaca lebih 05, dia nggak ada sebutannya yang lain. Belum dihapus. Oke. Terus bagian yang keempat ini dia jam 13.50 atau bisa juga ini dia tuh jam ini dini hari ya, 01.50. Bisa dilihat di bagian atas kalau dini hari kemarin itu apa, saya ada kasih tambahan 1.50. Kak Bernadette 01.50 dini hari ini. Gimana 凌 kita?晨1点50分，对，凌晨1点50分. Kita bisa ada penyebutan yang lain nggak kalau yang ini? 好的， Hmm. 凌晨茶10分2点，对，非常好。凌晨差10分，差10分2点，非常好，很好，对，seperti itu, 很好. Kemudian yang 13.50-nya kalau kita anggap dia ini PM, bagaimana Kak Emir? (13.50) Kak Emir? Oh, oke. Silakan. Ya lanjut. Hmm. 13.50. 下午2点差10分钟。 Oh, 下午 gimana? 下午2点差10分钟。 Kita buat itu dulu yang pertama dulu Kak Emir. Kita bilang jam 1 lebih 50 coba. Yang itu dulu. 1.50. Mm-mm. 下午 Jam 1? 1 1? 点 Tue 1点 50 menit? 1点50分钟。 Tue 非常好 50分钟 atau 50分 可以. Baru kita buat versi yang keduanya. Versi keduanya pagi siang sorenya dulu. 下午 Xiao, terus kurangnya dulu baru menuju ke jam berapa? Kurang berapa ini dia? 差10分钟。 非常好. Ke jam 2点 karena ini dia ada kata satuannya, maka dia nggak pakai pakai temennya lagi, satunya lagi, yaitu adalah 2点 Liang Tian. 非常好, tuh betul, itu dia. Nah, selain Xiao, ini juga kalau di buku dia masih masuk ke Chongwu, karena biasa Chongwu itu dari jam 12 sampai jam 2. Iya, kalau saya di sini itu ya, kalau saya di sini jam 1.50 itu masih kategori Chongwu. Saya di buku mereka tulisnya apa, sebentar ya, langsung cek lagi. Soalnya jam 1 itu matahari masih di atas kepala. Tuh dari jam 12 sampai jam 2. Sama tadi. Ya, betul. Jadi ini bisa Chongwu ya. Chongwu. Soalnya kalau di Indonesia kayaknya jam 1.50 itu matahari sudah lewat dari atas kepala ya. Jadi bisa disebut xiao. Oke. 中午1点50分 atau 中午差10分2点. Oke ya. 非常好. Itu yang nomor berapa tuh? 4. Nah, yang ini adalah jam 15.30. Ini juga bisa kalau itu versi PM-nya, versi AM-nya dia adalah 3.30 ya enggak? Yang versi dini harinya. Yang bagian 3.30 bagaimana Kak Yosi? Dini hari. Dini hari ya. Mm-mm. 凌晨 Mm-mm. 凌晨 Mm-mm. 3点30分。 Betul. Fecanghao itu versi 1, versi keduanya. Keduanya berarti versi keduanya yang ini 凌晨3点半。 Fecanghao. 3点半。 Betul, 很好. Dua-duanya betul, 很好. Seperti itu.
Terus yang 15.30 yang versi PM-nya ini bagaimana Kak Afrita? 下午3点30分，对，非常好。Habis itu satunya lagi? 下午3点半，对，非常好。对，3点半，很好，betul。谢谢。Yang ini dia bisa jam 5 pagi atau jam 5 sore. Ini dua ini langsung dijawab jadi satu ya Kak Bernadette, jam 5 yang jam 5 pagi sama yang jam 5 sore, karena ini penyebutannya cuma satu doang karena ini jam bulat. Gimana yang jam 5 paginya Kak Bernadette? 早上5点，下午5点， Bagaimana? 早上早上5点，下午5点，对，下午5点非常好，都对，dua-duanya betul，很好。早上5点sama 下午5点，很好。Yang ini juga sama nih karena jam bulat, jadi dua-duanya ya bisa jam 7 pagi dan juga jam 19.00. Oke, yang bagian ini Kak Emir, yang jam 7 pagi bagaimana? Kak Emir? Ada Kak Emir? Oke. Kalau gitu Kak Yosi ya, jam 7 pagi sama jam 7 malam. Yang jam 7 pagi dulu ya. 早上7点， 早上7点, betul. Kemudian yang malam? 晚上7点，对，非常好，晚上7点，很好，谢谢。对, habis itu yang nomor 8, ini bisa 5.30, bisa juga dia 17.30. Ini dia ada dua pengucapan. Yang pertama 5.30 pagi, bagaimana Kak Afrita? 5.30 pagi. 早上5点30分，对，早上5:30，非常好。Habis itu satu lagi. 早上5点半，对，非常好，很好。Kemudian yang sore Kak Bernadette 17.30. 下午几点30分？ 7点吗？ jam 5, jam 5. 下午. 下午 Terus? 几点？ 5. 哦，sorry， 5点30分， 对，30分，很好。Satunya lagi? 下午5点半，对，下午。Oh, ini saya tipu. 5:30, 很好，对。Dikit lagi selesai kita. Ini jam 3, ini jam bulat, jadi kita bisa jam 3 dini hari dan juga jam 3 sore. Ini sekalian Kak Emir, halo, adakah? Halo. Rahasia. Oke. Kak Emir yang jam 3 pagi, Kak Emir. 早上 凌晨, dini hari, 凌晨. oh ya 凌晨3点 对, 3点. Terus kalau yang sorenya? 下午3点3点，非常好，对，很好，谢谢。Terakhir ini, dia bisa 23.55, dia juga bisa 11.55. Yang 11.55 dulu, ini dia ada dua pengucapannya. Yang 11.55 dulu, Kak Yosi, 11.55 11:55 siang. 中午
11点 Betul. 55分 Tuh,很好, betul. Satu lagi? Belum dini hari berarti ya Lause ya, Ah, berarti masih Cong. Wansha. Oh, yang ini, yang ini. 11.55 versi yang kedua. Yang kurang berapa menit lagi menuju Oh, ke jam berapa? ada oke saya lupa lagi. Nggak apa-apa, ini pagi, siang, sorenya dulu. Chongwu, Congwu, betul. Kurangnya dulu, kurang berapa dia ini? oke. Chongwu cha Wufen 非常好. Menuju ke jam? 12 berarti Jam? 12点 Tuh, betul. 非常好. Baik, seperti itu. 中午11:55 sama 中午差5分 12点. 很好. Habis itu yang 23.55, Kak Afrita boleh? Yang pertama? Sebentar Lause. Mm-mm. Pagi, siang, sore, malam? Wanshang Mm-mm. 11点 Mm-mm. 55分。 对，55分，很好. Terus satu lagi, pagi, siang, sore, malam. 晚上 Mm-mm. 5分 Mm-mm. 12点。 Tuh, 很好. Teman-teman. Oh, semuanya betul ya. Memang kayak salah gitu Lause yang dikirim ke grup. Mm-mm. Nggak lihat ini 11.55. Harusnya Oh, iya, nggak yang apa-apa. saya kirim 10 gitu. Penting boleh direvisi lagi. Kak Afrita di buku catatannya sendiri. Tapi yang penting tuh teman-teman sudah nangkep aman. 非常好. 很好. Gitu ya. Jadi oke ya, nggak ada yang ditanyakan, aman untuk jamnya. Ada yang ditanyakan dulu? Lause saya mau nanya yang untuk Wanshang, Xiaowu, sama Chaoshang. Mm-mm. Kalau yang Xiaowu itu kan jam 9 sampai jam 11 ya. Mm-mm. Nah, kalau 11.45 itu masih masih Xiaowu atau Xiaowu ya? Oh, sebenarnya gini, Chongwu atau Shangwu ya? Oh, ini keterangannya dia sampai jam 11, terus 11 lebihnya. Sebenarnya 11 lebih Kak mau ditulis Shangwu atau Chongwu sebenarnya sama saja, boleh gitu. Tapi memang kalau 11 lebih ini tuh harusnya tulisnya sampai jam 12. Nah, itu masuknya Shangwu. Chongwu-nya itu baru 12 sampai 2. Gitu. Ya, Lause. Nah, Bukaji. Yang ini sebenarnya yang Chaoshang sama Shangwu ini. Oh, tadi sih ada yang baru masuk seperti ini. Kak Amelia ya. Halo Kak Amelia, nih hao. Oke, nih hao. Jadi nanti ke belakang harusnya bisa panggil, jadi saya tes mic. Nah, untuk Chaoshang sama Shangwu sebenarnya ya teman-teman, itu dia tuh nggak yang terlalu mandatory bahwa kalau jam 8 pasti harus Chaoshang ya, nggak gitu juga. Biasanya kalau ngomong jam 8 itu juga ada yang ngomongnya Shangwu. Karena Chaoshang sama Shangwu itu sering dipakai bersamaan sebenarnya. Intinya adalah pokoknya sebelum Chongwu. Jadi gini, konsepnya ya. Shang itu artinya tuh di atas. Atau nanti bisa juga dia bisa berarti on. Dia tuh versatile, artinya banyak. Tapi kita coba pahami konteksnya dulu ya. Shang itu berarti di atas, xia itu di bawah. Shang itu di atas, xia itu di bawah. Kalau diumpamakan dia jam, kalau dia jamnya tuh masih yang di atas begini, nah itu kan berarti kan dari jam 1 sampai jam ini kan, sampai jam 6. Nah, ini. Itu dia masuk kategorinya tuh bisa Chaoshang, bisa Shangwu, karena dua-duanya tuh sama-sama Shang gitu loh. Jamnya di atas. Tapi kalau nanti jamnya udah ke bawah, dia kan udah makin sore kan. Nah, jadi xia bawah gitu. Karena dua-duanya sama-sama Shang. Itu sih. Gampangnya gitu untuk ngingat-ngingatnya. Biasanya ada yang seperti itu, Chaoshang Jiudian. Ada juga yang ngomong kayak gitu, Chaoshang Jiudian. Mereka juga tetap paham, juga tetap nggak apa-apa itu ya. Untuk yang Chaoshang sama Shangwu. 等一下是什么当中哎。
itu ya untuk ini. Kemudian kemarin teksnya sudah sampai mana? Yang sama Vidya Lawson. Teks 1 ini sudah? Shengzi-nya ini sudah? Sudah belum? Mundur ke belakang ya berarti Lause. Iya, balik ke belakang. Yang 5 sudah Lause. Yang paling awal di bab 5 sudah. Ini sudah. Kemudian 2 ini sudah? Sudah. Sudah. Oke. Kemudian berarti ini Shengzi-nya udah ya. Terus yang 3? Itu belum Lause. Oke. Kalau gitu kita coba yang 3, 4 aja ya. 2 teks. Kita coba review sedikit ya yang bagian sini. Jadi ini judulnya 我的一天 keseharianku. Aku selama 1 hari. 一天 1 tian hari. 我-nya aku, kepemilikan. 我的一天 1 harinya siapa? 1 harinya 我 gitu. Jadi activity selama 1 hari. Teman-teman di bagian ini, kenapa kita belajar jam? Goalsnya untuk skill yang dikuasai di bab 5 ini adalah teman-teman bisa menuliskan activity teman-teman selama 1 hari. Format kalimatnya adalah jam berapa, ngapain gitu. Mandarin itu dia itu susunan kalimatnya adalah di mana dulu baru ngapain. Ngapainnya di belakang. Nah, seperti contoh kalimat yang di sini ya, kita lihat. 我每天早上6点半起床. Ini jamnya. 早上6点半 ngapain? 起床. Apa namanya? Bangun tidur. Tapi teman-teman untuk kata 起床 ini Lause tambahkan teman-teman, mungkin Vidya Lause juga sudah jelaskan ya. Kalau sudah berarti saya mereview saja ya. 起床itu untuk bangun, ci itu artinya tuh bangkit, cuang itu artinya tempat tidur. Cuang ini artinya tempat tidur atau kasur. Jadi ci cuang itu bangkit dari tempat tidur. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dia terjemahannya hanya bangun gitu kan. Atau wake up kalau bahasa Inggrisnya. Mungkin ada terjemahan bahasa Inggrisnya dia tulisnya tuh wake up. Tapi secara lebih spesifik, karena Mandarin itu dia kan spesifik ya. Ci cuang itu kalau teman-teman udah bangkit dari tempat tidur. Kan ada momen dimana kita sebenarnya udah bangun, tapi kita belum bangkit dari tempat tidur, ya nggak? Itu nggak disebut ci cuang. Konteksnya saya ambil contoh dulu saya belajarnya karena di buku tulisnya ci cuang bangun tidur. Saya sama roommate saya udah saya udah dengar dia udah bangun. Kasurnya beda karena kan atas bawah gitu kan. Dia di seberang saya. Saya udah tahu dia udah bangun karena dari dia punya curtains itu kelihatan dari dalam kalau dia udah main handphone gitu. Terus saya tanya, "Ni ci cuang le ma?" Nah, karena saya pikirnya ci cuang tuh bangun. Kamu udah bangun, saya bilang gitu. Terus dia bilang, belum. Lah, kalau belum kok bisa jawab saya? Kok bisa ngejawab pertanyaan saya? Kan gitu. Karena saya di pikiran saya cicuang sama dengan bangun. Di sini ya ditranslate apa nih cicuang? Ada bangun tidur. Nah, saya taunya cicuang sama dengan bangun tidur. Saya tanya teman saya, nih cicuang lemah, kamu udah bangun tidur kah? Dia bilang, belum. Lah kalau belum kamu kok bisa jawab pertanyaanku? Terus dia bilang, kamu salah ngomong, bukan cicuang. Ngomongnya adalah shui xing. Shui-nya tidur, sing-nya itu sadar. Itu baru. Kalau misalkan saya tanya nih shui xing le ma? Baru nanti dia jawabnya, wo shui xing le. Ya, aku udah bangun. Nah, kadang itu dalam penerjemahan itu ada kata yang dia itu sulit untuk dicarikan padanan katanya karena dalam bahasa Indonesia mau ci cuang mau shui xing sama dengan bangun. Padahal konteksnya berbeda. Shui-nya itu dari kata shui jiao yang artinya tidur, xing-nya itu yang artinya sadar, xing ini yang artinya sadar. Jadi kalau misal ada temennya yang lagi pingsan, kita mau bangunin dia, nih xing gua lai, pakai kata xing gitu. Atau mungkin misalkan kita ada temennya yang bercanda, aku nggak mau kerja, aku mau diem aja di rumah dapat duit 2 miliar, hidup seneng kayak gitu. Terus kita bercandain bilang, kamu sadar gitu. Nah, kata sadarnya itu kita pakai kata xing. Nising, kamu sadar dari impianmu, gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman mengalami kesalahan yang sama dengan saya. Ngomongnya cicuang karena saya pikir cicuang sama dengan bangun, gitu. 7点吃早饭, jadi jam 7 dia makan sarapan. Teman-teman ini kalau 吃早饭di translate Indonesia itu ngomongnya artinya sarapan gitu aja. Padahal sebenarnya kata 吃 ini yang artinya makan, ini verbnya.
Caofan ini adalah objeknya, yaitu makanannya, makanan yang dimakan di pagi hari, yang dimakan waktu sarapan namanya caofan. Caonya itu dari kata pagi, fannya itu makanannya, gitu ya. Chi caofan. 然后呢，差10分8点, jadi 差10分8点, jam 8 kurang 10, apa yang dia lakukan? 去教室, pergi ke kelas, 教室 classroom. 8点上课, jam 8 dia 上课. Terus 上午我们有4节课, 上午 pagi itu kami ada 4 mata pelajaran, ada 4 kelas, 4节课. Jadi ke itu kelas, kata satuannya itu 节. 12点下课, jadi jam 8 dia 上课, jam 12 dia 下课. Jadi 上课 itu dia on class. Tadi saya bilang bahwa 上 itu bisa berarti atas, bisa berarti juga on. Jadi mulai kelas, sedang dikerjakan. Nah, 下 itu berarti di bawah atau berarti juga off. Berarti hal tersebut sudah tidak dikerjakan lagi. Maksudnya kelasnya selesai. Mulai hari ini setelah selesai kelas saya bisa bilang ke teman-teman, oh terima kasih teman-teman, 我们下课, 我们下课, kelas kita selesai, class dismiss, nah itu 下课. 然后中午我去食堂吃午饭, ini 中午我去吃饭, 我去食堂吃午饭. Kemana dulu, baru ngapain. Kemananya di depan, keterangan waktu, kemana, ngapain. Kalau kita Indonesia kan ngomongnya makan di kantin, kalau Mandarin di kantin makan. 午饭以后, jadi setelah makan siang, 我常常去朋友那儿聊天. Aku sering pergi ke tempat temen di sana ngapain, 聊天. R-nya ini cuma logat teman-teman, kalau nggak bisa dibunyikan tidak apa-apa. 聊天也可以, boleh juga ngomongnya, itu cuma logat. Bahasa Mandarin ini kan adalah bahasa persatuan ya, Lausu pernah jelaskan, dia itu bahasa persatuan yang dijadikan patokannya atau dijadikan standarnya adalah aksen orang utara. Orang utara itu kalau ngomong dia gitu. Beijing ibu kotanya tuh Pei itu utara. Dia ada di utara. Dia pakai logatnya sana, ada nya. Teman-teman kalau ngobrol sama misalkan native yang dari Taiwan, mereka nggak ada nya gitu. Jadi boleh nggak diucapkan nya. 聊天 朋友那, ini nggak pakai juga bisa. 朋友那里聊天. 下午没有课的时候, 我去图书馆看书. Aku pergi kemana? Ngapain? 看书, baca buku. 或者跟中国朋友一起练习口语. 有时候在宿舍看电影逛盘, ini nggak perlu deh. Contohnya lagi, terus ini 4点我去操场锻炼身体. Jam 4 pergi ke mana? Ini tempatnya, terus ini ngapainnya? 锻炼身体, exercise. 5点, terus jam berapa? Pulang ke 宿舍, 回宿舍. 宿舍itu asrama, tidak sama dengan kos-kosan ya teman-teman. Karena dulu pernah ada yang sebenarnya tinggal di kos-kosan, karena nggak, itu dia tulisnya 宿舍, beda ya. 洗澡 mandi. 洗衣服 cuci baju. Terus 6点半 atau 8点 apa 吃晚饭. Terus 晚上我做练习, malam dia kerjakan latihan, nulis hanzi, terus prepare atau preview teks, kosakata baru, kemudian nonton TV, dengerin musik, baru jam 12 tidur. Itu activity-nya dia selama 1 hari. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Habis ini kita mau buat latihan, kita mau coba buat seperti ini. Tapi ada yang ditanyakan dulu nggak sama teman-teman? Bagian mana yang mau ditanyakan? Aman? Mau tanya Lausu, maaf. Mungkin Silakan. ini terkait penyusunan kalimat ya. Dulu sempat disampaikan sih, saya cuman kayak masih bingung gitu untuk ya kalau di bahasa Indonesia jelas ya SPOK gitu. Kalau di bahasa Inggris juga patternnya jelas. Nah, kalau di Mandarin ini detailnya seperti apa ya Lausu? Maksudnya dari subjek, kan juga ada keterangan waktu, jam, misalnya tempat, verb dan seterusnya gitu Lausu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Yosi. Untuk bahasa Mandarin sendiri sebenarnya dia itu kalau yang versi simpelnya, akarnya dia tuh kayak bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek. Misalkan 我吃米饭, 我吃
米饭。我吃米饭. Nah, 我nya itu kan saya, 吃nya itu makan, 米饭nya itu nasi. Saya makan nasi. Nah, jadi secara garis besar dia memang seperti bahasa Indonesia aja, subjek, predikat, objek. Tapi beda ceritanya kalau misalkan dia ada keterangan waktu, dia ada keterangan tempat. Kalau seperti itu, dia modelnya subjek ini dia cukup versatile, dia bisa di depan, bisa di tengah, tergantung yang mau di-emphasize apa. Maksudnya adalah misalkan saya mau ngomong, saya kemarin pergi ke Beijing misalkan. Saya mau emphasize-nya adalah soal sayanya, atau saya mau menekankannya itu soal kemarinnya. Kalau mau menekankan kemarinnya, saya bisa bilang kemarinnya tuh di depan. Kemarin 昨天我去北京gitu. Tapi kalau misalkan saya mau bilang 我nya yang di depan, oh 我昨天去北京juga bisa seperti itu. Kalau untuk subjek ya, itu tergantung makna yang mau ditekankan. Tapi garis besarnya adalah subjek terus ditambah saya punya keyboard itu kemana sih? Setelah subjek itu kalau ada keterangan waktunya dulu, kayak yang tadi ya, hari kalau misalkan mau pakai jam berarti pagi, siang, sore, terus jam dan waktunya. Kalau mau pakai tanggal berarti hari dulu, habis itu tahun, bulan, dan tanggalnya sesuai yang pernah kita pelajari sebelumnya. Intinya adalah keterangan waktu. Habis itu kemana dulu, baru habis itu ngapain. Kebanyakan memang dia itu verbnya tuh di belakang. Misalkan 我昨天去北京. Saya mau kasih keterangan lagi, misalkan 我昨天去北京 ngapain? Nah, aku kemarin pergi ke Beijing. Belum ada keterangan apa ngapainnya kan? Nah, ngapainnya di belakang. 我昨天去北京旅游. Nah, 旅游itu jalan-jalan, teman-teman. 旅游, jalan-jalan. Jadi subjek, ini keterangan waktunya, ini kata kerjanya, kemana, ke Beijing, ngapain, liu,去Beijing liu, kata kerjanya di belakang, sorry, salah ngomong. Saya kemarin pergi ke Beijing jalan-jalan, ngapainnya di belakang. Misalkan saya mau tambah keterangan, langsung saya perginya tuh sama mama saya, terus gimana? Meletakkannya, 我昨天 di sini tambahinnya di tengahnya sini, he mama, he tu dan he wo mama dan mamaku 去北京旅游gitu. Jadi basicnya sih sebenarnya yang ini. Habis itu nanti kalau ada tambahan-tambahan itu, kayak misalkan tambahan dengan siapa, itu diletakkannya di belakang keterangan waktu. Seperti itu. Mungkin untuk sejauh ini teman-teman yang perlu diingat adalah kemana dulu baru ngapain, karena itu kan berbeda banget dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia ngomongnya kan ngapain dulu baru di mana, karena sering kebolak-balik. Nah, kita biasakan dulu untuk teman-teman ingat-ingat bahwa kata kerjanya yang di belakang kayak gitu. Nah, untuk sisanya nggak apa-apa, kita pelan-pelan gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Terjawabkah Kak Yosi, teman-teman? Clear houses, Oke. ya. Kemudian kalau misalnya menjadi kalimat tanya, apakah semua hanya cukup dengan menambah ma, atau misalnya dengan seperti kemarin positif, negatif, positif? Misalnya kan ini 我昨天去北京 atau 你昨天去北京旅游gitu. Gitu. Nanti kita akan, kalau kalimat tanya itu kan ada itu ya 5W1H itu ya Kak Yosi. Kalau mungkin yang bentuk ma dan positif negatif itu kemarin kita sudah untuk yang kayak misalkan siapa kan kemarin sudah ada ya, ada Shay kalau kita mau tanya apa siapa di bab atas kalau nggak salah kita pernah bahas satu-satu untuk kalimat tanya. Mau bertanya di mana, tanyanya apa, tanya kapan, kayak gitu kan ada kalimat tanyanya. Untuk bahasa Mandarin sendiri nanti ada beberapa partikel kalimat tanyanya dia lagi. Belum sampai ke sana, nanti ke belakang kita lihat akan ketemu. Saya ambil contoh nanti ada kata pa, penggunaan kata pa. Itu banyak sekali yang meneliti itu. Karena memang cuma dalam bahasa Mandarin dia ada itu. Kalimat tanya pa itu dipakai untuk kita tuh mau tanya,
Tapi sebenarnya kita tuh kayak udah tahu, tapi kita cuma kayak mau memastikan gitu. Nah, terus ada bentuk kalimat tanya yang lain lagi yang cuma hanya ada di bahasa Mandarin. Nanti di bawah kita akan temukan gitu. Kalau contoh yang Pak tadi itu kayak misalkan saya di luar negeri terus saya ketemu Kak Afrita misalkan. Kok saya dengar kayaknya orang ini ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi saya mulai mengira kayaknya dia orang Indonesia deh gitu. Saya mau pastikan gitu. Nah, di saat seperti itu saya tanyanya nggak pakai ma, saya tanyanya pakai pa. Ni shi yini ren pa. Nah, kalau sebelumnya kan kita belajarnya ni shi yini ren ma, ni shi naguo ren kan gitu. Kamu orang negara mana? Kamu orang Indonesia kah gitu. Nah, kalau yang pa itu kayak kamu orang Indonesia kan? Nah, kayak gitu. Nanti ada banyak lagi bentuk pertanyaan yang lain, kayaknya di bawah masih ada. Gitu. Itu sedikit aja sih, saya disclaimer aja. Gitu. Oke? Oke, Oke, bukaci. Nah, untuk ini saya coba mau tanya deh ya. Saya coba beberapa pertanyaan. Teman-teman ada 1 2 3 4 5 ada 5. Langsung mau tanya Kak Amelia nih, hao. Kalimat tanya untuk bertanya jam itu pakai kata ci tian. Ci-nya itu artinya berapa, tian itu jam berapa gitu ya. Kak Amelia langsung mau tanya, dia ini ci tian qi chuang. Ta ci tian qi chuang. Jam berapa dia bangun? Jam 5:30. Mandarinnya ini boleh dibaca? Ini. Ta ji dian qi chuang. Dia jam berapa bangunnya? 6点半起床。对，非常好。他jadi lalu tanyanya kan ta ji dian qi chuang. Dia jam berapa bangunnya? Jawabnya ta 早上6点半起床。非常好，对。Kemudian Kak Afrita, 他几点吃早饭？他几点吃早饭？他7点吃早饭。非常好，谢谢，很好，对。那 Kak Bernadette, 他几点下课？Kak Bernadette, 他几点下课？12点下课。非常好，对，betul. Kemudian Kak Emir,他几点回宿舍？他几点回宿舍洗澡洗衣服？几点？Halo, Kak Emir, 在吗？Oh, oke. Lagi di luar. Oh, oke, hao Kak Emir. Oke, hao. Kak Yosi kalau begitu. Kak Yosi, 他几点回宿舍洗澡洗衣服？他5点回宿舍洗澡。对，他5点回宿舍洗澡洗衣服，非常好，对，5点jam 5. Oke, kira-kira seperti itu. Langsung mau kasih waktu 5 menit, 10 menit, 10 menit ya. Saya mau minta teman-teman coba buat seperti itu. Teman-teman bisa buatnya dengan melihat di halaman 60. 60 sama 61. Ini adalah beberapa kosakata yang dia itu ada verb sama objeknya. Activity lah, soal activity ada verb dan objeknya. Nah, ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini sebagai referensi. Jadi ditulis saya jam berapa ngapain, terus jam berapa lagi ngapain, jam berapa lagi ngapain. Dibuat seperti list saja nggak apa-apa, nanti saya diceritain. Lalu saya pagi jam berapa, kan tadi kita udah belajar jam ya. Jam berapa ngapain. Nah, ada di sini. Coba cek di sini. Ngapain aja. Ada beberapa kosakata yang bisa dipakai di sini. Gitu. Sampai terakhir jam berapa tidur. Jadi dari pagi bangun sampai tidur. Nggak perlu detail teman-teman. At least ada 5 kalimat lah.
Saya pagi jam berapa ngapain? Itu baru satu. Jam berapa ngapain? Dua. Jam berapa ngapain? Tiga. Jam berapa ngapain? Empat. Jam berapa ngapain? Lima. At least ada lima ya. Boleh? Sekarang di tempat saya 8.50, berarti di Indo 7.50. Berarti kalau misalkan sampai, kan tadi kita telat mundur 10 menit ya. Nah, jadi sampai jam 8 bagaimana? Dicoba dulu. Boleh Pak? Boleh ya? Coba buat 5, at least ada 5 kalimat. Nanti Lause panggil untuk Lause dengarkan kalimatnya ya. Kak Emir bisa lewat ditulis Kak Emir ya. Kalau itu masih bisa terhubung ini. Bisa ditulis di chat, nanti Lause baca. Kalau nggak bisa untuk buka mic. Kemudian Kak siapa lagi tadi satu, Kak Katrina. Kak Katrina kalau mau ikut, misalkan bisa untuk tulis, bisa tulis di chat, nanti Lause baca gitu ya. Kalau teman-teman yang bisa buka mic, nanti teman-teman buka mic. Oke, kita coba 10 menit ya, at least 5 kalimat. Jam berapa ngapain, jam berapa ngapain, jam berapa ngapain. Dari pagi sampai shui jiao, tidur. Shui jiao. Kalau misalkan ada kata yang mau ditanyakan tapi di sini nggak ada, bisa buka mic, panggil Lause. Silahkan, saya mau ambil minum. Lause mau tanya, kalau bahasa Mandarinnya sholat atau beribadah itu apa? Oke. Kita bisa pakai kata taokao yang artinya berdoa. Kita dulu bos saya tuh pakai kata pai-pai, dia nyebutnya untuk apa pegawai-pegawai yang muslim, tapi saya nggak rekomen untuk pakai kata pai-pai karena pai-pai itu dia lebih ke Buddha, jadi biasanya ada itu penghormatan kayak gitu. Jadi biasanya pakainya tuh pakai kata taokao, berdoa gitu. Chongpai juga bisa, tapi chongpai itu lebih ke, kalau Kristen itu service gitu loh, Sunday service. Jadi bisa pakai kata taokao Kak Yosi ya. Tulisannya apa ke halangan Oh kurus iya, ya? Oh, bisa. taokao. Taokao, oke. Qitao juga bisa, tuh Qitao Yesu, Qitao juga berdoa. Qitao.
keren. Oke, sudah? Sudahkah? Sudah ya? Kita mulai dari yang mana dulu? Ntar lo lihat di sini paling atas. Kak Amelia, halo, sudah? Sudahkah? belum. Belum, oke. Kak Afrita, sudahkah? Sudah, Ustaz. Sudah, oke. Coba untuk yang pertama bagaimana? 1. 我每天早上5点一个起床。
5天立刻起床 OK 然后呢 kemudian 早上8点我吃早饭，我吃早饭。对早上8点oke nomor 3 lanjut 中午去食堂，我吃午饭。等一下就是saya tulis deh ya gini deh saya buat whiteboard biar bisa dilihat teman-teman semuanya gimana teman-teman buat kalimat sebentar ya. Oh, salah di ini ya, Lausa. Subjeknya ya, Lausa. Sebentar kok saya hilangin sebentar Kak. Di Kak Katrina oke sebentar ya. Jangan. Biar saya ingat kita mulai dari awal lagi ya Kak Afrita ya. 1 oke Kak Afrita 我每天早上5点一个起床。我每天早上5点一刻起床 对habis itu yang kedua 我早上8点吃早饭。吃早饭 OK 早上啊我早上8点吃早饭 OK 对第3 nomor 3我中午去食堂吃午饭。去食堂是吗 pergi ke kantin ya Iya. 吃午我中午去食堂吃午饭 jam berapa ini Kak Frida 中午 jam berapa 12点。OK 12点对我中午12点去食堂吃午饭对ini kalimatnya komplit sudah nomor 4午饭以后午饭以后下午3点交朋友。去朋友午饭以 Sudah 后 sampai situ, Lausa. 下午3点去朋友那儿 kalau di teks ya 去朋友那儿 ngapain nah ini apa ngapainnya yang belum jadi kan sore jam 3 aku pergi ke tempat temenku di sana ngapain liao tian kalau di teks itu liao tian ngobrol gitu jadi Yes, karena ya. belum kata ngapainnya belum ditambahin nah itu nomor 5下交朋友。我几点bisa siacu atau pakai iho loh kalau setelah dari rumah teman. setelah dari tuh teman. iho 去 berarti 朋友交朋友iho. 去朋友聊天以后ya jadi kan dikasih tahu kegiatannya kan 去朋友 karena nggak lengkap kalimatnya kalau 去朋友 去朋友聊天以后 iho. 7点我是小。7点我是草。Saya pergi mandi. 我洗澡 oke 洗澡。对nah, kemudian ada lagi Sudah selesai. sudah oke 好的非常好 Kak Afrita 很好 ini dari pagi bangun sampai mandi oke ini punya Kak Afrita 非常好 next Kak Bernadette sudahkah Kak Bernadette halo sudahkah Sudah selesai. oke sebentar saya tulis oke 1我今天早上8点起床。我 apa belakangnya 我今天 atau 我 apa 今天。今天hari ini ya hari ini ya
Yep. 我今天早上8点起床，起床，非常好。起床。对，2，我中午12点吃午饭，吃午饭。Oke. 是 3, 下午5点洗澡，洗澡。 5点对。 4, 5点半做饭，很好。 5, 晚上7点10分学习韩语，晚上7点apa tadi belakangnya berapa fan? Langsung lupa. 10分10分学习对，韩语学习韩语。哦哟，很好。OK， 对，我今天早上8点起床。Oh, ini activity yang hari ini ya Kak Bernadette. Oh, saya pikir activity tiap harinya lah baru nyambung. 很好，很好。ini activity selama hari ini. 我今天早上8点起床，我中午12点吃午饭，下午5点洗澡，5点半做饭，然后晚上7点10分学习韩语。很好。ini完整 itu komplit selesai kan itunya activity-nya. 很好，很好啊，非常好 ini. Kemudian, nah, 很好啊 ini. Kak Emir, ni hao. Bagaimana? Bisa buka mic? Oke, kalau itu bisa mengikuti by chat ya, Kak Emir. Kak Yosi, halo, ni hao, sudahkah? Saya coba ya langsung. Iya, silahkan. Yuk, Kak Yosi. 我每天凌晨3点睡醒。 3点 Kalau untuk apa? Ya, 3点untuk ibadah gitu. Oh, langsung aja Langsung bisa. 祈祷. Tuh. Oke. 睡醒祈祷. Kalau shuixing itu konotasinya itu tadi Kak Yosi, sudah bangun dari tidur gitu, udah sadar gitu, udah sadar dari tidur. Nah, karena ini sudah, karena mau doa, mau sholat, berarti sudah bangkit dari tempat tidur kan ya. Nah, jadi kita pakainya 起床，我每天凌晨3点起床祷告。Kemudian berarti pagi hari 早上6点做饭 masak ya. Terus 早上7点 mengantar anak sekolah apa? 送孩子上课. Ini mungkin di teks nggak ada ya. 早上7点送孩子上课. Song antar 孩子 anak 上课 tuh kelas. 送孩子上课. 早上8点. 早上8点. 我早上8点 untung olahraga. Ini kalau yuntung itu dia objeknya. Jadi kita perlu pinjem verb. Verbnya tuh pakai kata zuo, melakukan. Jadi zuo yuntung. Cuma tinggal ditambah kata zuo aja. Satu lagi. Zuo itu fungsinya untuk apa, Lause? Zuo itu kalau bahasa Inggris dia akan translate-nya do, melakukan. Dia bisa berarti melakukan, bisa berarti membuat, kayak zuofan itu kan melakukan makanan atau membuat makanan. Nah, itu. Karena yuntung dia balik lagi, dia artinya, dia itu jenis kalimatnya objek gitu Kak Yosi. Dia nggak bisa langsung tiba-tiba saya yuntung gitu, nggak bisa. Kan subjek sama objek kita perlu predikat. Predikatnya dia pinjem kata zuo gitu. Oke. Kemudian 我早上10点
Shangpan. Oh, Shangban. 5 saja sudah? Ada lagi? Sudah. Sudah. 非常好啊，这个很好啊。Ini aktivitinya Kak Yosi sampai pagi aja, aktiviti pagi ya. Dari bangun, sholat, kemudian masak. Song haizi, song itu antar ya, mungkin teman-teman bisa tambahkan. Makanya ini lo tulis di sini. Jadi kalau ada kosakata tambahan, teman-teman bisa saling catat. Nah, jadi makin banyak kosakatanya. Song itu hantar, haizi itu anak, Cui pergi, shangke kelas ini, on class. 早上7点送孩子去上课，然后早上8点做运动olahraga，然后我早上10点上班kerja， 非常好。Oke, Kak Amelia bagaimana sudah? Sudah lah Ustaz. Oke. Kak Amelia, sebentar, belum muncul. Oke, 1 Kak Amelia. 早上7点我出发去校园。 Sebentar pelan-pelan ya. Kok hilang? Sebentar. Kak Amelia 1. 我早上 jam berapa? 7点。 7点 jam 7. Kok hilang dia? Jam 7. 7点 jam 9. Sorry jam 7. 7点. Ngapain? 我出发去出发吗？出发去校园。出发去水院。小院，水院 sekolah ya, pergi ke sekolahan ya. 呀，老师。去水院。然后呢？2. 早上12点我起跳。 apa ini? 早上12点。早上12点我起跳。 sholat ya. Jam 12 itu kita pakainya Chongwu karena tengah hari ya. Chongwu 12点我祈祷 atau 祷告也可以 sholat. 对，然后 3. 我下午3点回家。下午3点回家。Oke. 然后呢 4. 下午6点我起床并结束做作业。祷告和做作业saya dibaca agak-agak seperti C ya, 做作业. Oke, bisa 祷告 boleh 祈祷下午6点我祈祷，下午6点我祷告和做作业pakai 和 ping juga sama, ping juga berarti 和 tapi kata ping itu dia biasanya ada pasangannya Kak Amelia, nanti kita pelajari di bawah ya. Kita pakai 和 dulu, 和 dan. Karena ping itu nanti kalau HSK-nya sudah tinggi, itu bahasa tulisan, kita udah belajar bahasa tulisan, kita kata dan itu kita pakainya ping. Ini kita pakai 和 dulu ya. Kemudian 5. 晚上11点我睡觉。晚上11点是1点我睡觉，非常好。Nah, kalau Kak Amelia ini dari pagi sampai malam, sampai tidur, sampai selesai. Jadi itu ada 做作业 mengerjakan PR ya. 下午6点我祷告和做作业。Terus 晚上11点睡觉。Oke. 好的, itu dari Kak Amelia. 非常好 teman-teman sudah bagus sekali, bisa tulis jamnya, terus ngapain, jamnya ngapain. Kita lihat yang di chat ya teman-teman, sama-sama kita lihat. Punyanya Kak Katrina, 我今天上午9点睡醒睡醒nya kita pakai itu ya, 起床. Sudah bangkit dari tempat tidur. 然后我早上10点半洗澡, 对, ini nggak ada masalah. 中午我和我朋友吃午饭, betul. Terus siangnya 我和我朋友 aku dan temenku pergi makan siang. 午饭以后 setelah makan siang apa? 我去咖啡 pergi ke kafe. 我下午3点读书. Oke.
baca buku ya Kak Katrina. Nah, tushu itu artinya kalau tu itu baca, shu itu buku. Kalau tu sendiri itu artinya baca, shu itu buku. eh tapi kalau digabung dia artinya sekolah sebenarnya. Jadi kalau mau membaca buku Mandarinnya itu kan shu wo xiao san tian. Kan shu, kan itu lihat sebenarnya. Tapi kan itu kata yang versatile, dia tergantung objeknya apa. Kalau kan shu berarti baca buku. Tapi kalau kan tianying, tianying itu film. Jadi bukan membaca film, tapi ganti dia artinya. Jadi menonton film. Nah, gitu ya. Jadi ini kita bukan tusu, tusu itu artinya sekolah. Nah, tapi walaupun tu itu artinya baca, su itu buku, tapi kalau digabungin artinya sekolah. Agak unik ya. Kalau ditanya lo kenapa, saya juga bingung. Dulu saya pernah salah di sini. Nah, saya ditanya ni cai nali tusu, kamu di mana tusu? Saya pikirnya wa cai nali tusu, aku di mana baca buku. Saya pikir tusu tuh baca buku. Jadi saya jawabnya di rumah, di perpustakaan gitu. Terus mereka ketawa. Tusu tuh kamu di mana sangxue, di mana belajar, di mana sekolahnya gitu. Oh ternyata tusu tuh sama dengan sekolah. Kalau baca buku itu kansu gitu. Oke, 我下午3点读书 oke ya. 然后 punyanya Kak Emir. Oh ini langsung tulis pinginnya ya. 我早上5点起床，我早上5点起床。 bangunnya jam 5 ya. 然后我洗澡 oh ini satu kalimat. 然后 kemudian 我洗澡 aku mandi. Terus 5点半我吃早饭不是吃早餐5点半我吃早餐. Nah, ini juga sama. 早餐, 早饭 sama. Itu makanan yang dimakan waktu sarapan. 早餐, 早饭 sama. Di buku kita pakainya 早饭. Nah, oh iya. 然后 ada 早上6点我去大学学习. Ini nggak perlu kasih koma ya Kak Emir, langsung 早上6点我去大学学习 titik. Nah gitu Kak, apa tanda bacanya. Terakhir 下午不是2点2点ya. 下午2点, karena tian itu adalah kata satuan. Satuannya jam. 2 jam. Kalau ada kata satuannya dia ngomongnya pakai liang. 下午2点回家. Nggak perlu dikasih koma. 我下午2点回家. Gitu. Ini satu kalimat. 下午2点回家. 非常好. 很好. Ini teman-teman juga yang di chat yang tidak bisa ikut untuk buka mic juga tetap aktif untuk kirim jawabannya lewat chat. 非常好 Oke, teman-teman ada yang ditanyakan sampai sini? 有问题吗? 老师 kedengaran nggak langsung soalnya? Kedengaran. Silakan Kak Bernadette. Tadi punyanya Kak Yosi tadi yang Haize itu artinya anak atau nama anak? Oh, anak-anak. Sebentar ya, saya tulis hansanya juga. Children. Oh, child. Kalau children kan jamak ya. Bentar. Haizi. Haizi. Anak. Kalau anaknya banyak berarti ditambah kata apa nih? Tadi saya kan bilang children kan jamak, tinggal ditambah apa nih kalau anaknya banyak? Misalkan lebih dari satu, ditambah kata men. Tuh ya. Haizimen. Kalau misalkan yang diantar Kak Yosi misalkan anaknya Kak Yosi lebih dari satu, misalkan 2 gitu, berarti tadi bisa dikoreksi kalimatnya langsung ditambah kata men gitu. Misalkan anaknya 2 diantar semuanya ke sekolah, itu berarti song haizimen去上学去上课bisa. Itu beda sama itu bukan beda lah. Gini, haizi itu kalimat umum, nier sama erzi itu kalimat khusus. Maksudnya apa? Anak itu dibagi lagi jadi 2, ada anak laki-laki sama anak perempuan ya. Kalau anak perempuan itu dia daughter itu kita nyebutnya itu nu. Ini yang u.2 ya. Laptopnya Lausu nggak muncul u.2 nya. U yang titik 2 nu haizi atau ni har. Nah, itu yang kalau orang utara, orang Pevang ngomongnya ada er-nya. Ni har, ni hai. Nah, ni hai. Panjangnya ni haizi. Tapi kalau anaknya cowok berarti erzi. Ni hai atau erzi. Ni hai itu untuk yang anak perempuan.
Arzi itu anak laki-laki. Gitu. Anak laki-laki, anak perempuan, kalau kita sebutnya anak-anak, ngomongnya haizemen. Gitu. Gitu. 谢谢老师。 Bukaci. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Oh, sorry, kita lebihnya agak banyak ini. Aman? Aman ya? Oke. Berarti kalau begitu hari ini kita sampai di sini. Jadi Lause nggak nambah teksnya, tapi kita mereview ulang untuk bagian ini dan kita juga mencoba untuk membuat yang sama seperti ini. Lause nggak kasih PR kalau begitu, tidak ada PR-nya. Teman-teman bisa baca-baca lagi untuk jam dan juga ini bisa dibaca-baca lagi bagian ini. Semakin banyak kosakatanya, semakin banyak kosakata yang teman-teman kuasai, nanti ketika kalau ngomong jadi semakin banyak itunya perbendaharaan katanya. Oke, PR-nya adalah mereview, belajar sendiri ya. Oke, kalau selama waktu lagi belajar ada yang tiba-tiba dibingungin atau lupa atau mungkin saya yang belum menjelaskan, bisa add saya di grup, tanya ke Lause gitu ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Mohon maaf tadi agak terlambat dan sekarang jadi waktunya juga jadi mundur. Terima kasih teman-teman. 我们下课再见。谢谢老师。不客气。谢老师。不客气，再见。